nature berapa tuh? 35 ya. Oke lah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Malam ini kita lanjutin ya pembahasan soal nature 35. Sebelum kita ini ya, pensilnya ini. Ya, bentar ya, kayaknya bermasalah pensilnya. Bentar ya, saya ganti ini dulu, tab saya. Tunggu sekitar 5 menit ya. Saya harus ganti tab dulu, ini kok nggak sensitif dia. Bismillah. Kenapa ya? Oke. Bisa. Semua ada hikmahnya. Jadi, teman-teman, kita bahas yang 35 itu apa ya? Bisa tidak diinginkan sosial. Oh ya, perasaan tidak diinginkan sosial ya. Ini saya kira menarik ya, kita bahas perasaan tidak diinginkan sosial. Tapi sebelum ke membahas nature 35, saya ingin buka rahasia dulu ya. Buka rahasia tentang bagaimana sih saya dulu kok bisa menghitung per 5 gini gitu loh. Itu kan menarik ya, kan nggak ada di Hawking ini. Bagaimana kemudian tuh saya bisa menemukan 55 itu gitu. Itu dulu sebelum membuat per 5 poin, saya buat dulu ya. Saya rumuskan dulu filsafat progresifnya ya. Filsafat progresif. Filsafat progresif kesadaran diri. Itu dimulai dari dimensi 3. Kan Hawking kan mulai dimensi 3 tuh. Secara filsafat apa sih yang terjadi pada diri dalam dimensi 3? Kita bisa simulasi kecil-kecil. Hah? Oke, ya. Ini kalau teman-teman tidak memahami progresifnya itu kayak apa? Per 5 poin ini tuh saya kira nggak bisa ditangkap. Mungkin bisa dikenali, tapi bagaimana sih Bang Aspar bisa bikin kayak begitu itu? Kan nggak ada di Hawking. Iya, nggak ada di Hawking. Tapi yang jelas bahwa progresif itu kan 1 sampai 1000. Jadi seharusnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma kan oleh Hawking itu dibikinnya per klinisnya itu 20, 30 gitu kan. Lagi pula kalau kita baca buku-buku Hawking yang lain, kita akan menemukan misalnya 255, 235 gitu kan. Nah, itu ada apa namanya? Ada filsafatnya ya, membuatnya itu. Gak langsung main easy aja. Pertama-tama
yang harus kita pahami dalam membuat ilmu itu kan asumsi dasar yang harus didefinisikan itu adalah asumsi tentang diri kita. Jadi dalam merumuskan ilmu apapun, asumsi yang harus didefinisikan pertama itu diri kita sendiri. Ya. Asumsi tentang diri. Dalam dimensi 3, diri kita di mana? Dia ada di dalam ruang. Ya, ada? Dalam dimensi 3, diri kita ada di dalam. Pada dimensi 4, nah ini ya, harus dibikin gini dulu. Pada dimensi keempat, diri kita ada di mana? Di atas. Dia bukan lagi di dalam. Jadi, third dimension, fourth dimension itu tuh dimensi kesadaran diri kita gitu ya. Nanti dari sini kemudian dimensi kelima, diri itu bukan lagi di atas ruang, tetapi diri itu adalah kehidupan itu sendiri. Dia berubah konsepnya dari dunia ke kehidupan. Ya, toh? Itu cara memetakannya itu gitu. Ini hanya semacam titik tolak awal ya. Titik tolak awal. Lalu kita bisa melihat, kan kita bisa melihat dalam dimensi ketiga, ya, kesadaran apa aja sih yang ada tuh? Dalam dimensi ketiga itu kesadaran apa saja yang ada? Satu hal tuh yang paling luas tuh sosial. Ya, kan? Yang paling luas itu ada kesadaran sosial. Setelah sosial kemudian keluarga. Ini kan lapisannya ini. Lalu kemudian ada individu. Jadi di dalam dimensi 3 itu ada struktur individu, keluarga, sosial itu aja. Ya kan? Kan nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Gitu. Lalu kemudian berarti kan kira-kira tuh konflik-konfliknya mesti konflik dengan diri sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan sosial, dan yang terakhir itu konflik dengan kekuasaan. Ya. Tambah lagi satu di sini. Ada kekuasaan. 175 itu kan isunya isu kekuasaan. Ya, nah, diri kita itu berdinamika dengan lapisan-lapisan ini. Kan mudah saja itu kita bisa imajinasikan ya. Kita bisa mengimajinasikan itu. Ini kan ada di apa ya? Ya, di buku-buku psikologi. Dinamika diri sebagai makhluk dimensi ketiga. Ya, paling dengan kekuasaan, dengan sosial, dengan keluarga, dengan dirinya sendiri, dengan dinamika psikologinya sendiri. Itu saja. Yang paling penting adalah dipahami bahwa dalam dimensi ketiga itu definisi diri, ya, definisi diri itu ditentukan oleh materinya, konten materinya, tubuhnya. Ya, definisi diri ini berdasarkan tubuh. Saya adalah tubuh. Dan definisi diri yang lain itu saya adalah seragam. Ya. Jadi seragam itu mewakili identitas sosial. Ya. Identitas.
Identitas yang dimaksud di sini adalah identitas yang sifatnya kasat mata gitu ya. Jadi dimensi ketiga itu kan dunia kasat mata. Dunia kasat mata. Jadi kira-kira dari segi ini saya bocorin gitu ya. Saya bocorin bagaimana saya membuat perlimanya itu. Waktu itu saya dibantu sama Mas Koko ya, salah satu peserta training rumah PC itu. Dasarnya itu seperti itu. Jadi ada dasar filosofisnya, ada kalibrasinya begitu ya. Jadi misalnya kalau ada orang di penjara itu isunya dengan pemerintah, kekuasaan. Ya. Dimensi 3 itu pokoknya diri itu sama dengan tubuh, diri itu sama dengan atribut-atribut sosialnya. Paling tinggi itu kan simbol. Simbol-simbol itu kan material. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi kekuasaan, sosial, keluarga, terakhir itu dengan dirinya sendiri. Hanya itu isunya dimensi 3. Lalu 35, perasaan tidak diinginkan sosial. Perasaan tidak diinginkan sosial itu, teman-teman pernah nggak sih menjadi gelandangan? Itu kan pernah nggak sih teman-teman jadi pengemis? Bagaimana penerimaan sosial terhadap orang-orang seperti itu? Dianggapnya sampah sosial. Dianggapnya sampah masyarakat. Penjual narkoba. Sekarang ada lagi tambahan pelakor misalnya. Itu tidak diinginkan sosial. Ya, bahkan gradasinya itu bisa jadi dia tidak diinginkan keluarga, diusir dari rumah, tapi diterima oleh sosial gitu. Ya kan? Tapi kalau sudah diusir oleh sosial itu lebih besar itu. Karena keluarga itu ada di alam sosial. Ya kan? Apalagi misalnya sudah tidak diterima sosial, keluar undang-undang. Nanti Iraja Satpol PP, kekuasaan tuh. Kan mudah ya membayangkan struktur dimensi 3 itu, kan nyata itu. Nggak dikarang-karang. Itu kan saya observasi dulu. Kebetulan saya mantan. Mantan pernah dikejar Satpol PP. Jadi mudah memahami nature-nature bawah itu. Menjiwai banget gitu ya. Saya pernah tidak punya kos, itu kan tidak terima sosial tuh. Gelandangan, nggak punya luntang-lantung. Saya tidur di alun-alun, dikejar Satpol PP. Kekuasaan itu ya. Jadi Satpol PP itu bukan urusan pribadi itu dengan saya. Dia melaksanakan itu atas dasar perintah kekuasaan. Dan saya lari, bukan saya lari dari dikejar orang, tapi saya lari dari kekuasaan gitu ya. Jadi biar ada gambaran sedikit. Oh iya ya, ada benarnya juga per 5 poinnya Bang Aswar nih. Karena saya jalanin itu. Dan paling luar itu kan kemudian setelah dikejar kekuasaan, bisa jadi saya merasa bersalah ke diri sendiri kan. Lalu saya bunuh diri sehingga tidak merepotkan keluarga, tidak merepotkan sosial, tidak merepotkan kekuasaan. Tapi tetap aja merepotkan kekuasaan, yang kubur siapa lagi nih? Jadi itu semakin ke bawah itu makin berat gitu ya.
makin ke dalam makin merusak diri. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman bawah itu karena ada tekanan kekuasaan, tekanan sosial, tekanan keluarga juga. Ya kan? Perasaan tidak diinginkan sosial ini sering saya temui pada teman-teman yang pengangguran lama, pada pemabuk, ya, pada pemabuk. Jadi saya pernah punya teman di Jakarta, perempuan, dia kecanduan, kecanduannya minuman. Terus kemudian tuh dia mau terapi. Lalu kemudian saya udah punya peta gitu ya. Kalau kecanduan gitu pasti isunya worthless, pengabaian, ya, sama kesedihan itu hal ya, lazim itu ya. Yang umum ditemukan pada perilaku kecanduan itu adalah dorongan dari nature lemah, dari di bawah 100 lah itu. Jadi kecanduan sendiri kan di nature 125. Tapi baseline-nya itu 20, 30, 50, 75, 100. Itu pasti. Jadi nature ini nanti kemudian tuh akan termanifestasi pada perilaku kecanduan. Baseline addiction and craving gitu ya. Seperti itu. Jadi nature 35 ini konflik diri dengan sosial. Dan diri pasti kalah ya. Diri itu pasti kalah. Karena apa? Loh, diri itu dimensi sosial itu lebih tinggi daripada individu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya. Saya pernah ngalamin ini. Perasaan tidak diinginkan sosial ketika saya tidur di nggak punya kos lagi, ke kampung-kampung itu dipelototin. Saya merasa dicurigain gitu. Saya merasa musuh mereka. Saya merasa selalu diintai oleh mereka. Ya, itu pengaruh nature 35. Jadi kita menjadi terasing di tengah sosial. Akhirnya apa? Saya lebih senang ke kuburan. Saya merasa kuburan itu lebih menerima saya daripada dunia sosial. Saya ke mall nggak boleh sama satpam. Gara-gara saya nggak pakai sendal. Iya. Aduh, gimana ini? Saya ke kampung curigain, jangan-jangan ini maling. Kayak apa coba? Maka kemudian itu saya ke masjid aja, mas keluar mas. Nanti ngambil kotak amal. Tersiksa itu di situ itu. Jadi untuk nangis aja itu nggak cukup. Karena merasa tertolak oleh sosial. Tidak diinginkan. Tidak diinginkan orang-orang seperti itu. Jadi dianggap beban gitu ya. Dianggap beban, kemudian tuh waktu itu akhirnya ya ke kuburan lah. Itu lebih menerima saya daripada. Jadi mayat itu lebih empati daripada manusia. Batu nisan lebih empati kepada saya daripada manusia. Itu status sosial yang sakit saya kira ya. Seperti itu.
Jadi perasa. Dan memang ini apa ya? Energi 35 ini sakit, ya, sangat menyakitkan karena kita menjadi sampah di mata sosial. Boro-boro keluarga udahlah, gak nerima lagi. Kalau kita dibuang di keluarga kan jatuhnya ke sosial. Sosial nggak nerima, dibawa ke penjara oleh kekuasaan. Dibawa ke panti sosial ya, oleh kekuasaan. Ini saya kira kasus-kasus yang langka ya. Kasus yang langka ini, tapi itu ada gitu ya, ada. Jadi itu adalah konflik individu dengan sosial. Lebih jadi di situ sosial itu membuang. Jadi sosial itu hanya menginginkan yang memberikan manfaat, ya. Watak sosial itu hanya mau menerima yang memberikan keuntungan, bukan manfaat, memberi keuntungan. Kalau nggak menguntungkan dia nggak mau. Nggak mau. Jadi ini energi keterpisahan ya antara sosial dan individu. Padahal sosial itu kan unit terkecilnya individu, mestinya individu-individu ini diterima sebagai aset yang perlu ditumbuhkan. Tetapi kalau belum tumbuh langsung dianggap ora kanggo, ya, sampah. Terbuang. Ya. Yang pernah punya pengalaman seperti ini perlu transendensi. Perlu transendensi. Efeknya jadi apa? Saya juga lama sih kurang ini dengan sosial itu ya, karena pernah menerima perlakuan semacam itu. Ini kalau orang yang perintah ini kan dia belajar ya, bukan terbuang. Jadi konteksnya itu kan memang tidak diterima sosial, bukan tukar nasib. Ini kan tukar nasib menceritanya kalau disuruh gurunya ini. Ya itu kan drama itu. Itu kan hanya drama. Nah, solusinya bagaimana kemudian melampaui? Bagaimana kemudian itu melampaui penolakan sosial itu? Ya. Kita jadi mesti tahu bahwa sosial itu hanya menerima yang memberikan keuntungan, itu nature sosial ya. Jadi memahami hal itu mau nggak mau kita mesti menyadari bahwa penolakan sosial itu karena diri kita tidak berfungsi ya. Diri kita tidak berfungsi. Maka gimana solusinya? Solusinya adalah harus berfungsi, nggak ada itu. Harus berprestasi, ya. Itu nggak ada ini, itu nggak ada tawar-menawar di situ. Fix. Jadi kemudian waktu itu saya ya harus suluk sendiri, ya. Akhirnya saya kemudian tuh wiritan sepanjang hari. Wirid aja. Karena mau kemana lagi? Sampai kemudian tuh keilahiannya muncul. Ya. Jadi untuk teman-teman yang pernah atau yang sedang menjalani pembuangan sosial itu mau nggak mau kalau mau diterima harus berprestasi. Ya. Harus berprestasi dan prestasinya itu harus nggak boleh sama dengan yang sudah ada. Kalau bisa tuh unik, beda. Itu akan sosial itu akan memaafkan kita. Sosial itu akan memaafkan.
justru akan merangkul kita. Akan merangkul kita. Jadi nature 35 itu melampauinya dengan memunculkan energi kreatif dalam diri. Waktu itu saya ya dengan kembali menjalani laku spiritual ya. Jadi jangan keluar-keluar sebelum energi kreatifnya itu bisa teraktualkan. Waktu itu energi kreatif yang aktual itu saya energi penyembuhan. Ada orang sakit, pegang sembuh, wah itu tuh senang sosial itu kayak begitu itu gratis. Ya, itu pemulihan itu harus begitu, kalau tidak nggak bisa ya. Sulit sosial menerima orang yang tidak diri yang tidak berfungsi. Sulit. Jadi waktu itu saya energi healingnya yang muncul, energi kreatif healing. Jadi kalau ada orang apa-apa, jadi akhirnya nolong-nolong orang juga. Dan itu orang senang ternyata. Apa ya, nolong-nolong orang gitu ya. Sini, saya terapi gitu. Itu pengalaman saya gitu ya. Karena ada juga mungkin dengan karya gitu ya. Dengan karya-karya yang musik, yang membanggakan lah. Istilahnya kembali menjadi si pitungnya gitu ya. Ya, kembali menjadi si pitung lah. Yang diharapkan oleh sosial itu apa? Ini kan sama aja dengan misalnya kita di keluarga diusir. Kita kalau sudah berprestasi itu anak saya itu. Oh itu ponakan saya itu, kan sama aja itu ya. Hanya dimensinya yang berbeda. Tapi kalau mabuk-mabukan pas dilihat minggir dia. Enggak, saya nggak kenal, tangkap aja. Karena tidak ada prestasi ya. Jadi kita tidak ada kontribusi, malah memberati sosial. Jadi beban. Jadi di situ yang perlu kita waspadai adalah dari cerita nature 35 ini bahwa struktur sosial atau peran dalam sosial itu menghasilkan ya, menghasilkan dualitas dalam mengidentifikasi diri, ya toh? Jadi struktur sosial itu atau peran sosial itu menghasilkan dualitas dalam mengidentifikasi di bawah saya tidak berguna di situ. Berarti saya yang dimaksud itu adalah saya yang tubuh dan saya yang identitas seragam itu. Padahal kan itu kan kepalsuan, diri palsu. Tetapi kita akui itu sebagai saya. Ya. Jadi sebenarnya entah itu kita punya peran sosial, entah itu enggak. Dua-duanya itu kalau kita tidak berilmu, tetap saja menghasilkan dualitas diri. Kalau yang punya peran nanti kalau menghasilkan dualitas diri, dia akan pride. Tetapi kalau yang nggak punya peran, dia akan shame atau bahkan bunuh diri. Tapi sebenarnya entah dia punya peran, entah enggak. Kalau dia mengidentifikasi diri dengan tubuh dan seragamnya, itu masih kepalsuan semua. Sama saja kan ini dengan misalnya kita swab hasilnya positif atau negatif kan sama aja. Karena positif negatif ini masih menunjuk kepada keberadaan materi sebagai diri saya. Jadi tidak perlu. Jadi orang-orang itu kadang aneh.
Negatif senang, alhamdulillah. Positif nangis. Loh, itu sama saja. Itu hanya soal polaritas saja, kutubnya, tetapi yang dimaksud itu bahwa dirinya adalah materi, sebuah posisi material. Jadi apa yang mau? Tapi karena nggak punya nggak punya pengetahuan tentang identifikasi diri, maka struktur sosial, peran sosial itu menghasilkan dualitas dalam mengenali dirinya sendiri. Saya kira itu poinnya ya. Saya kira itu poinnya. Kabar baiknya begini, ya ini kabar gembiranya. Entah itu pasangannya ganteng atau jelek sama saja. Sama saja. Ya, jadi keberadaan fisik itu bisa menjadi hijab dalam mengidentifikasi diri kita. Peran sosial itu bisa menjadi hijab dalam mengenali diri kita. Saya kira itu poinnya ya. Itu aja kok. Bukan kapasitas Ya itu presentasinya cukup. kan, tapi sebenarnya Oke. Jadi kita akhiri kelas kita malam ini. Bentar ya. Ya, sahabat kelas, demikian kelas kita malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya.